Kurang dari 1 bulan perjalanan persidangan dari anak AG ini sangat cepat sekali dan bahkan sudah mencapai tahap final. Kekasih dari Mario Dandi sudah divonis dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Kita nggak akan ngomongin soal angka vonisnya ya, tapi soal bagaimana ini menimbulkan efek jera. Bagaimana vonis yang dijatuhkan ini bisa memberikan pembelajaran bagi pelaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Yuk, kita diskusi. Seru banget ya. Kalau saya sih ngeliatnya seru. Karena ini adalah momen pertemuan antara Inul Daratista, Mas Adam Suseno sang suami, dan D di rumah sakit beberapa waktu lalu. Ini katanya adalah wujud dari permintaan si D yang ingin memegang kumisnya Mas Adam. Nah, ini videonya saya ambil dari akun Instagramnya Inul dan ternyata luar biasa ya, suasananya seru banget, bikin si D ini kayaknya bahagia banget itu akhirnya bisa menyentuh kumisnya Mas Adam. Dan semoga saja kebahagiaan ini bisa menambah kesehatannya si D ya, jadi lebih baik lagi. But anyway, di antara informasi yang menarik dan juga kabar baik soal kesehatan D, ternyata di balik itu salah satu pelaku penganiayaan D ini memasuki babak baru soal proses hukumnya. Kita bicara soal AG. Iya, AG sudah divonis 3,5 tahun penjara. Sidang vonis ini digelar terbuka tapi terbatas dihadiri. Jurnalis yang diizinkan untuk masuk ke dalam ruang persidangan ini hanya 2 perwakilan dan itu pun tidak diperbolehkan membawa alat perekam visualisasi alias sang jurnalis hanya boleh merekam atau memperdengarkan audionya saja. Kalau dibandingkan antara vonis yang dijatuhkan hakim dengan tuntutan dari jaksa ini vonisnya lebih rendah ya. Kita tahu jaksa kemarin sempat menuntut AG dengan hukuman 4 tahun penjara. Tapi ternyata vonisnya 3,5 tahun saja. Tapi di luar itu semua soal vonis ataupun tuntutan terhadap pelaku anak ini memang sesuai aturan harus separuh dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dewasa. Dengan putusan amar, putusan tadi yang disampaikan hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari hakim tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari hakim tunggal ini. AG akhirnya sudah diputuskan untuk menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dan ini sempat dipertanyakan oleh beberapa orang. Kenapa? Karena kalau bicara soal anak, yang terpenting adalah bagaimana caranya anak ini bisa sadar dan bisa kembali kepada hitohnya seperti anak di usia itu. Kalau lihat keadaan keluarga AG pun juga tidak tidak juga pas gitu loh, karena lihat keadaan orang tuanya, ayahnya kalau nggak salah itu juga cukup parah, ibunya juga tidak dalam kondisi yang baik, begitupun dengan adiknya gitu ya. Jadi memang anak ini sendiri kalau bisa bilang di dalam keluarga ini, jadi memang kalau dilihat keluarga sendiri tidak terlalu pas untuk dikembalikan kepada keluarga. Saya nggak tahu kalau apakah ada extended family, keluarga lainnya, mungkin om, tantenya, dan keluarga lain yang lebih baik bisa menerima anak ini. Ataukah memang malah lapas yang nanti bisa membentuk anak ini. Jadi buat saya ini benar-benar harus dengan sangat bijaksana untuk bisa menentukan anak ini paling baik ada di mana. Nampaknya agak berat juga ya untuk menangani kasus anak AG ini. Cuman ya itu tadi, harapannya kan pinginnya AG ini nanti bisa kembali ke jalan yang benar. Tentunya dibutuhkan kerjasama banyak pihak yang sangat ahli di bidangnya. Sementara itu, soal kasus penganiayaan sendiri kita tahu ya ada 2 tersangka lain, yakni Mario Dandi dan Shane Lucas. Nah, kalau bicara soal Mario Dandi dan Shane Lucas, keduanya ini sudah masuk ke persidangan, tapi belum sebagai terdakwa karena baru jadi saksi persidangan untuk AG. Sementara berkas perkara mereka
masih disempurnakan setelah dikembalikan oleh jaksa. Kasus ini memang menyita perhatian kita semua. Diawali dari kasus percintaan remaja, berujung pada penganiayaan berat. Hingga ini nih, yang tidak diduga-duga adalah terkuaknya harta kekayaan tak wajar sang ayah Mario Dandi, Rafael Alun, dan juga sejumlah pejabat lainnya. Episode kasus ini masih berlanjut, kita tunggu bagaimana perkembangannya. Saya Jati Dharma pamit. Sampai jumpa.